adik-adik, apa kabar hari ini? Wah adik-adik, sebentar. Waduh, nah adik-adik sudah 2 minggu ini kita ibadah secara onsite dan Kak Pilia sudah bertemu dengan banyak teman-teman kalian. Nah adik-adik jangan lupa ya, yang hari ini masih nonton YouTube, minggu depan boleh loh ikut kita onsite di gereja kita di Arjuna nomor 71. Adik-adik kita mau bersyukur pada Tuhan karena akhirnya pandemi mulai membaik. Dan akhirnya kita boleh bertemu lagi, kita boleh beribadah bersama-sama lagi di gedung gereja. Kak Bila mau ajak adik-adik mensyukuri semua berkat Tuhan. Kita nyanyikan L-O-V-E Love. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look and see. God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father's up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. One more time. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look and see. God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father's up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Puji Tuhan, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena hari ini kami boleh melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kami. Kami bersyukur karena kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Segala sesuatu di sekitar kami, semuanya boleh membaik. Dan kami sungguh bersyukur untuk itu ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan yang memberikan berkat-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah adik-adik, kalau tadi kita sudah nyanyi L-O-V-E, love. Nah yang sekarang Kak Pila mau ajak kita nyanyi bahasa Indonesianya. K-A-S-I-H, kasih, kasih, kasih. Yuk kita nyanyi dengan semangat ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A
K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Wah, hari ini Kak Pilia banyak menyanyikan lagu-lagu tentang love, tentang kasih. Kenapa ya? Wah, ini ada kaitannya dengan the story yang nanti akan Kak Pilia ceritakan. Nah, Adik, coba ya kita nyanyikan dulu ayat hafalan kita. Apa? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 oh, haleluya, haleluya, haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 oh, haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah yang hari ini akan kita lakukan. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Sumbernya dari mana? Dari Alkitab kita. Nah, cerita Kak Pilia hari ini masih tentang the story. The story tentang apa ya yang hari ini akan diceritakan? Nah, Adik, ceritanya ada di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Coba ya, kita akan baca Alkitab ini ayat 21 dan ayat 22 saja. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wih, adik-adik, Yesus bilang bukan 7 kali saja, tapi 70 kali 7 kali. Wah, adik-adik, kemudian Yesus membacakan, Kak Pilia membacakan. Tapi Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada orang banyak waktu itu. Dan kepada Petrus yang tadi tanya kan ya. Nah, Yesus bilang gini, ada seorang raja dan ia mempunyai banyak hamba-hamba. Salah seorang hambanya berhutang 10.000 talenta kepada dia. Kemudian raja itu panggil si hamba, hambaku, kamu berhutang 10.000 talenta, bayar hutangmu. Atau kamu akan masuk ke penjara.
Tapi si hamba itu dengan memelas dia bilang, ya Raja, ya Tuanku, tolong ampuni aku, maafkan aku Tuan, hutangku pasti akan aku bayar, nanti akan aku bayar, tapi sekarang aku belum punya uang, nanti akan aku bayar, pasti aku bayar, tolong maafkan aku. Wah, si raja melihat hambanya yang terus memohon-mohon sambil mungkin mencucurkan air mata, sambil menangis-nangis mungkin ya. Dia merasa kasihan dalam hatinya. Maka akhirnya dia bilang, baiklah, semua hutangmu aku bebaskan. Kamu tidak lagi berhutang kepadaku. Wah, adik-adik, yang namanya hamba ini sewenang luar biasa, 10.000 talenta hutangnya dia kepada raja, dibebaskan oleh raja. Wah, kemudian dia keluar dari istana raja dengan sangat bersuka cita. Hutangku dilunaskan sama raja, aku tidak lagi berhutang pada raja. Di depan istana dia bertemu dengan seorang temannya. Ternyata adik-adik, si hamba itu ingat bahwa temannya ini punya hutang 100 dinar kepada dia. Wah, dia bilang gini, temanku, bayar hutangmu yang 100 dinar itu. Si temannya bilang apa? Aduh temanku, maaf, saat ini aku belum punya uang, nanti pasti aku bayar, pasti akan aku berikan uangku kepadamu saat aku sudah punya uang, tolong maafkan aku. Tapi apa kata si hamba yang tadi dibebaskan hutangnya sama raja? Dia bilang gini, tidak bisa, pokoknya kalau sekarang juga kamu tidak punya uang, kamu masuk penjara sampai kamu bisa bayar hutangmu kepadaku. Adik-adik, beneran akhirnya temannya yang berhutang 100 dinar itu dimasukkan dalam penjara. Sama si hamba yang tadi punya utang 10.000 talenta. Kak, sebenarnya 10.000 talenta sama 100 dinar itu besar mana? Adik-adik, Abilia kasih perbandingannya ya. Hamba itu berhutang kepada raja 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau dibikin jadi dikurskan, dirubah jadi dinar, itu yaitu 60 juta dinar. Wih, adik-adik, 60 juta dinar. Itu kalau dibikin jadi rupiahnya Indonesia, itu kemarin Kak Pilih hitung itu Kak Pilih sampai bingung mau bacanya apa. Itu 6 triliun kira-kira adik-adik. Banyak sekali. Itu jumlah uang yang sangat besar. 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Berapa hutang temannya? Temannya berhutang 100 dinar. Adik-adik lihat perbandingannya. 60 juta dinar dengan 100 dinar. Perbandingannya antara 60 juta yang sangat banyak tidak karuan itu dengan yang hanya 100. Tapi adik-adik lihat si hamba yang jahat itu. Dia dibebaskan 60 juta dinarnya sama raja. Tapi dia malah marah-marah dan menagih dan bahkan memasukkan temannya yang cuma berhutang 100 dinar sama dia. Raja mendengar cerita ini, kemudian raja panggil hambanya yang jahat itu. Raja bilang, bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Bukankah engkau harusnya mengasihani temanmu seperti aku sudah mengasihani engkau, sedangkan hutangmu jauh lebih banyak daripada temanmu. Tapi kamu tidak mau mengasihani temanmu. Wah adik-adik, apa maksud Tuhan Yesus menceritakan the story ini? Ternyata adik-adik mengajarkan tentang pengampunan. Tuhan Yesus mau mengajarkan tentang pengampunan kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada juga orang banyak yang saat itu ada di sana. Dan juga kepada kita yang ada di sini. Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang menyakiti kita?
Nah adik-adik, kita lihat kalau dalam Matius 18 tadi ya, mulai dari ayat 21, kita diberitahu bahwa Petrus, salah satu murid Tuhan yang sangat dekat dengan Tuhan, itu tahu bahwa kalau ada orang yang menyakiti aku, maka aku harus mengampuni. Kalau ada orang yang menyakiti aku harus mengampuni. Wah hebat ya, Petrus tahu bahwa dia harus mengampuni orang yang bersalah sama dia. Tapi tunggu dulu. Ternyata meskipun Bapak Petrus ini tahu bahwa orang yang sudah bersalah itu harus diampuni. Tapi ternyata Petrus masih menanyakan, berapa kali aku harus mengampuni temanku? Berapa kali? Ternyata adik-adik dia tahu bahwa dia harus mengampuni. Tapi dia masih tanya, berapa kali? Wah adik-adik dari pertanyaan Petrus itu sebenarnya kita bisa tahu ya. Bahwa mengampuni itu tidak mudah. Gampang enggak mengampuni? Enggak gampang. Sakit hati. Wah perasaannya tercabik-cabik. Hatinya sedih. Tapi kita harus mengampuni. Gampang? Tidak gampang. Tidak gampang menjadi orang yang mengampuni orang yang bersalah pada kita. Nah adik-adik coba bayangkan ya, jika Petrus itu adalah kita. Mungkin kita akan merasa gini nih. Loh bagus toh kalau aku memberi pengampunan sebanyak 7 kali. 7 kali loh, bukan cuma sedikit. Bukan kayak kalau mama biasanya kalau marah-marah sama kita 1 kali ya. 2 kali, 3 kali kamu tidak nurut, kamu akan dihukum. Petrus bilang ini 7 kali loh. Bukannya sudah luar biasa. Apalagi kalau dia tuh orangnya memboncekno ya toh. Loh kan angka 7 untuk pengampunan itu sudah luar biasa. Tapi adik-adik Tuhan Yesus gak bilang gini loh. Ya ampun Petrus, luar biasa sekali kamu. Angka 7 itu simbol kesempurnaan tahu. Berarti itu keren Paul. Kamu mengampuni 3 kali, 5 kali aja udah bagus. Tapi kalau kamu mengampuni 7 kali, wow itu sudah top banget. Enggak loh. Tuhan Yesus bukannya memuji Petrus. Waktu Petrus tanya 7 kali Tuhan. Malah Tuhan Yesus mengingatkan bahwa apa? Petrus, kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Wah adik-adik, mengampuni itu enggak mudah. Apalagi kalau Tuhan Yesus bilangnya suruh mengampuni itu banyak kayak gitu. Disuruh mengampuni 70 kali 7 kali. Nah adik-adik, maksudnya apa sih 70 kali 7 kali? Apakah 70 kali 7 sama dengan 490? Sebenarnya bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Yang Tuhan Yesus maksudkan dengan 70 kali 7 adalah tidak terbatas. Unlimited. Tuhan Yesus ingin kita itu mengampuni orang lain dengan tidak terbatas. Enggak pakai hitung-hitungan. Kamu sudah bersalah sama aku 1 kali loh ya. Berarti aku tinggal mengampuni kamu 490 kurang 1, 489. Enggak. Tuhan Yesus enggak mau kita hitung-hitungan saat kita mengampuni. Aku udah mengampuni kamu 7 kali loh ya, aku enggak mau lagi. Enggak. Tuhan Yesus mau kita mengampuni unlimited, tidak terbatas. Jadi pengampunan harus diberikan dengan tidak terbatas. Kenapa adik-adik? Karena kita pun adalah orang yang diampuni Tuhan dengan tidak terbatas. Kita sangat banyak melakukan dosa. Bahkan kalau mau dibilang dosa kita nggak mungkin kurang dari angka 7. Pasti kita itu berdosa banyak sekali. 7 kali over, 70 kali lebih. Bahkan mungkin 490 kali dalam hidup kita jauh dari itu. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Tapi adik-adik, dosa kita yang berapa kali pun kita lakukan itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dengan tidak terbatas, unlimited. Betapa besarnya pun dosa kita, betapa seringnya pun kita melakukan dosa itu. Tuhan Yesus mengampuni kita. Adik-adik, dengan kita memberikan pengampunan pada orang lain, sebenarnya kita juga menunjukkan betapa kasih kita
juga tidak terbatas. Kita gampang bilang, aku mengasihi engkau, aku menyayangi engkau, aku memperhatikan engkau. Tapi saat kita disakiti, langsung kita marah. Gak mau lagi mengasihi orang itu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita, kasih kita juga harus tidak terbatas. Ada sebuah cerita tentang Paus Yohanes Paulus yang kedua. Cerita ini terjadi di tahun 1981. Ini adalah kisah nyata yang kalau adik-adik buka di Google, cari di internet, pasti keluar ceritanya. Paus Yohanes Paulus kedua ini adalah pemimpin tertinggi agama Katolik dan dia bermarkas di Vatikan. Ya, nah jadi suatu hari Paus Yohanes Paulus kedua ini sedang keliling naik mobil untuk menemui para jemaatnya. Nah, ternyata ada beberapa orang teroris yang sangat jahat, yang sudah membuat rencana dengan sangat detail untuk mencelakai si Bapak Paus Yohanes Paulus ini. Salah satu dari teroris ini bernama Mehmet, dia adalah orang Turki. Waktu itu dia sudah membawa senjatanya, yaitu senapan. Adik-adik, saat si Paus Yohanes Paulus kedua ini lewat di dalam mobilnya, kemudian Bapak Mehmet ini mengarahkan senjatanya kepada Bapak Paus dan akhirnya dor. 3 kali dia menembakkan senjatanya dan senjatanya pelurunya itu mengenai 2 kali di perutnya Paus dan 1 kali di tangannya. Puji Tuhan ternyata Paus Yohanes Paulus dapat diselamatkan. Dia harus dioperasi untuk mengeluarkan pelurunya tapi dia tetap hidup. Nah bagaimana nasibnya si Bapak Mehmet ini? Tentu saja dia langsung dikejar oleh polisi dan langsung ditangkap. Adik-adik, Mehmet ini dimasukkan ke dalam penjara. 2 tahun setelah kejadian itu, Bapak Paus Yohanes Paulus yang kedua ini mendatangi Bapak Mehmet di dalam penjaranya. Bapak Paus bilang gini, aku memaafkanmu sahabat, aku mengampunimu. Adik-adik itu orang itu, penjahat itu sudah hampir membuat dirinya terbunuh. Tapi Bapak Paus malah bilang apa? Aku memaafkanmu. My friend, dia bilang sahabatku. Aku mengampunimu. Adik-adik kasih yang ditunjukkan oleh Paus ini benar-benar membekas di dalam hati Mehmet. Pada akhirnya Mehmet berubah dan dia kemudian bertobat. Dia percaya kepada Yesus, dia menjadi orang Kristen Katolik. Adik-adik, hari ini Tuhan Yesus ingin kita memberikan respon apa terhadap firman-Nya. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin kita mendoakan orang yang bersalah kepada kita. Terus menerus doakan. Siapa yang sudah berbuat salah padamu, jangan kamu malah marah. Gak mau aku memaafkan dia. Atau malah kita bilang gini, awas ya lain kali aku akan balas dendam. Jangan adik-adik. Tapi Tuhan mau kita doakan mereka. Doakan orang yang menyakitimu. Doakan orang yang bersalah padamu. Yang kedua, Tuhan Yesus mau kita untuk belajar menyampaikan kepada orang yang berbuat salah itu. Bahwa apa? Perbuatanmu membuatku sedih. Sikapmu menyakiti aku, tolong jangan diulang lagi. Adik-adik, kita mau belajar seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Mengampuni tanpa batas, memberikan kasih tanpa batas. Sehingga biarlah orang lain boleh melihat kasih Tuhan di dalam diri kita. Ayat hafalan kita. Wah udah gak usah pakai buku, gak usah pakai Alkitab, sudah kelihatan semuanya sudah hafal ya. Matius 6 ayat 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
kita akan berikan persembahan yang terbaik pada Tuhan di dalam bejana untuk Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, dan mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Biarlah ini jadi tekad kita, mengampuni lebih sungguh. Dia mengampuni kita. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui cerita hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami harus mempunyai kasih yang tanpa batas. Kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, orang yang menyakiti kami tanpa batas. Karena Tuhan, Engkau sudah lebih dulu mengampuni kami. Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tanpa batas itu Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi Kristus kecil di dunia ini. Supaya melalui diri kami, orang lain boleh melihat bahwa Tuhan Yesus hidup dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan adik-adik jangan lupa ya, bisa ketemu Kak Pilia minggu depan di gereja ya. Di sekolah minggu kita di GKKA Arjuna nomor 71. Hari Minggu jam 10 pagi. Kak Pilia tunggu ya. Oke? Stay safe, stay healthy. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.